Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah tanda akan keberkahan yang ada pada suatu bangsa. Ketika di dalam bangsa tersebut ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi seorang yang alim, paham dan pandai tentang ajaran Islam yang benar, serta terus-menerus menyampaikan dan mengajarkan tentang Islam kepada masyarakat dengan adil dan hikmah. Jamaah Jumat yang berbahagia, keberkahan para ulama akan terus menjadi sebuah keberkahan bagi suatu bangsa, disebabkan karena mereka lah yang akan terus-menerus mengajarkan dan menebarkan kebaikan, mengajarkan dan menebarkan ilmu, serta menjadi pembuka pintu-pintu hidayah dan kebenaran kepada manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan, la tasalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man hazalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kazalik. Ada sekelompok dari umatku, mereka tetap berada pada kebenaran, mereka tidak akan pernah terpengaruh oleh orang-orang yang menghinanya sampai datang keputusan Allah, dan mereka tetap dalam kondisi seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, keberadaan para ulama akan terus menjadi kebaikan bagi suatu bangsa, karena mereka adalah pewaris dan pelanjut dakwah dan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad ketika meninggal dunia, dia tidak meninggalkan harta benda, namun beliau meninggalkan ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhasahu ahasa bihassin wafir." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Tirmizi. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang mengharapkan hadirnya keberkahan dan kebaikan di negeri kita tercinta ini, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui akan kedudukan dan kemuliaan para ulama, agar kemuliaan tersebut semakin memberi berkah dan kebaikan. Di antara kedudukan para ulama, kita akan sebutkan pada kesempatan Jumat yang mulia ini. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama adalah wali Allah, yaitu orang-orang yang sangat dicintai dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Kemudian yang kedua, jemaah yang berbahagia, para ulama adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, orang-orang beriman, untuk taat dan patuh pada kebenaran yang mereka ajarkan dan sampaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, yang menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk dengar dan taat kepada ulil amri, yaitu para ulama.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Yang ketiga jamaah yang berbahagia, dari keutamaan dan kedudukan para ulama, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling memiliki rasa takut kepada Allah untuk berbuat maksiat dan yang paling takut akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat yang ke-28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku hanyalah ulama. Yang keempat, bahwasanya para ulama adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara agama beserta ajarannya yang tidak mereka ketahui. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, yaitu para ulama, jika kamu tidak mengetahui. Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-43. Kemudian yang kelima jamaah yang berbahagia, para ulama, mereka adalah orang-orang yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman ketika mereka bersilang pendapat dan berselisih untuk bertanya dan kembali kepada mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-83, "Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahul lazina yastambituna minhum." Sekiranya mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri dan para ulama di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui kebenaran tersebut dari mereka, yaitu dari para ulama. Hadirin sidang jamaah Jumat, azakumullahu jami'an. Demikianlah agung dan mulianya kedudukan para ulama, sehingga banyak ayat dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan kedudukan dan kemuliaan mereka. Semoga jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa menghormati dan mencintai para ulama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan para ulama sangat mempengaruhi hadirnya persatuan umat dan bangsa. Karena persatuan cuma bisa hadir dengan sempurna ketika umat dan bangsa tersebut senantiasa berpegang teguh kepada tali dan ajaran agama Allah. Dan yang paling memahami tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala tersebut tentunya adalah para ulama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, karena begitu mulianya para ulama, sehingga Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, sampai semut di dalam lubangnya dan ikan-ikan yang berada di lautan, semuanya berselawat dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Semuanya mendoakan kepada para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta namlata fi juhuriha yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah, para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut di dalam lubangnya dan juga ikan-ikan di lautan, benar-benar berselawat mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan ilmu agama kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai penutup dari khutbah yang mulia ini, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan keistiqomahan
pada agama dan ajarannya, dan tidak lupa pula untuk selalu berdoa kepada Allah agar para pemimpin dan ulama bangsa ini selalu mendapatkan bimbingan, hidayah dan tuntunan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.